Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Kurniawan dengan NIM 052 status IPA 6B Win Salatiga. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengertian perubahan fisika kimia dan contoh-contohnya yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja. Yang pertama itu yang akan kita bahas ada pengertian perubahan kimia dan fisika, dan yang kedua adalah contoh-contoh perubahan fisika dan kimia yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama itu ada perubahan kimia. Perubahan kimia itu adalah perubahan di mana suatu zat yang merubah sifat-sifat kimianya sehingga menghasilkan zat baru. Jadi perubahan kimia itu adalah perubahan suatu zat yang menjadikan zat itu berubah menjadi zat baru. Nah, selanjutnya itu ada contoh-contohnya yang mudah supaya kita dapat memahami dengan mudah. Yang pertama itu ada contoh yaitu terbakar. Nah, terbakar ini contohnya adalah kayu yang terbakar, yaitu kayu ini berubah menjadi abu dan tidak dapat berubah menjadi kayu seperti awal mula ia berbentuk. Nah, ini terjadi yang disebut perubahan kimia. Jadi ia menjadi zat lain, yaitu kayu berubah menjadi abu seperti hal yang baru. Lalu yang kedua itu ada fotosintesis. Nah, pada proses fotosintesis ini itu tumbuhan merubah yang namanya CO2 dan air menjadi oksigen dan gula. Nah, perubahan ini yang dilakukan tumbuhan adalah merubah zat baru yang awalnya itu CO2 menjadi O2, yang awalnya itu air menjadi glukosa. Nah, itu kan sudah beda zat antara gula, antara gas, air, CO2 dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada pembusukan. Nah, seperti nasi yang sudah membusuk. Nah, saat nasi sudah membusuk itu kan akan keluar jamur-jamur dan akan berubah, ia akan menjadi kering menjadi ada jamurnya. Nah, itu adalah perubahan zat yang baru yang karena ada pembusukan. Entah itu ada mikroba yang hinggap di situ dan menjadi pembusukan, membuat nasi yang awalnya baik lama-lama menjadi membusuk dan tidak dapat dikonsumsi lagi. Nah, selanjutnya ada perubahan fisika. Nah, perubahan fisika itu adalah perubahan zat pada benda tanpa disertai adanya zat baru. Dengan kata lain, masih memiliki kandungan yang sama dengan zat awalnya. Perubahan terjadi pada bentuk, warna, dan zat. Nah, jadi perubahan fisika itu adalah perubahan di mana zat atau molekul itu masih sama pada perubahan awal. Walaupun ia berubah bentuk, itu hanya berubah bentuk, warna, dan zatnya saja, tetapi kandungannya tetap sama. Nah, contohnya, next itu ada contoh yang pertama itu mencair. Nah, mencair itu apa? Perubahan dari padat menjadi air. Nah, contohnya itu es batu. Es batu itu awalnya kan dia padat saat dimasukkan dalam freezer. Nah, setelah dikeluarkan dalam freezer, kita diamkan di tempat terbuka dengan suhu ruangan, itu lama-lama akan mencair. Nah, mencair itu dia akan tetap berupa air, nggak bisa ia berubah menjadi hal yang baru. Dan perubahan menjadi air ini akan dapat lagi berubah menjadi es batu apabila dimasukkan kembali ke dalam freezer. Nah, jadi awalnya air akan tetap menjadi air. Tidak bisa yang awalnya air menjadi udara seperti tadi. Jadi dan zatnya itu sama. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya menguap. Menguap itu apa? Menguap itu adalah proses perubahan dari zat cair menjadi gas. Nah, contohnya itu saat proses hujan. Nah, hujan itu kan awalnya ya perubahan air, menguap ke langit, ke udara.
Nah, di atas dia mengalami perubahan, mengalami kondensasi, menjadi awan, lalu kondensasi dan menjadi air lagi dan turun ke bawah. Nah, saat itu perubahan dari air menjadi gas, terus gas di awan itu berubah turun lagi menjadi air. Nah, itu adalah salah satu perubahan yang namanya air menjadi air juga. Itu zatnya sama, tapi bentuknya berbeda. Itu saja. Nah, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu lilin. Lilin itu meleleh. Nah, proses meleleh ini, meleleh yang awalnya itu padat menjadi air, gitu. Perubahan ini adalah yang dihasilkan itu gas dan asap yang tidak dapat dilihat oleh mata. Nah, pada perubahan ini asap dan gas tidak dapat menjadikan lilin menjadi bentuk semula. Nah, tapi kandungan lilin itu saat menguap itu tetap sama lilin. Walaupun ia tidak bisa menjadi seperti lilin lagi seperti awal karena ia perubahan bentuk, tapi zatnya itu masih sama-sama menjadi lilin, sama-sama lilin. Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan tentang video kali ini tentang perubahan fisika dan kimia. Tentunya masih banyak lagi perubahan fisika dan kimia yang terjadi pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, tentunya tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Semoga pelajaran tentang perubahan fisika dan kimia itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.